Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Kiranya kabar baik menyertai Bapak Ibu semua. Dan mari kita memasuki hari-hari hidup kita satu minggu ke depan. Kita awali dari hari yang pertama, hari Senin. Mari kita juga mempersiapkan hati kita menanti-nanti kedatangan Kristus yang kedua kali pada masa-masa Advent ini. Dan untuk itu saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita, yaitu dari Yesaya pasal 40 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Kata atau ucapan persiapkanlah jalan untuk Tuhan adalah sebuah panggilan kepada setiap orang percaya untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh bumi. Seruan dan panggilan ini direspon dan digenapi dengan baik oleh Yohanes Pembaptis di Markus 1 ayat 2 sampai ayat 8. Respon yang baik itu ditunjukkan oleh Yohanes dengan mempersiapkan dan membuka jalan untuk Tuhan dengan cara mengajak orang banyak untuk bertobat dan untuk memberi diri mereka dibaptis dan menerima pengampunan dosa. Semua yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah untuk kebesaran nama Tuhan semata, bukan untuk kebesaran dirinya, bukan untuk popularitas dirinya. Dia berkata di dalam Yohanes 3 ayat 30, "Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita pada masa minggu Advent ini? Hal apa saja yang dapat kita lakukan dan yang dapat kita kerjakan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Tentunya sama seperti Yohanes, tugas yang harus kita lakukan adalah menyerukan pertobatan secara konsisten. Hal ini tentu akan mendapat tantangan yang berat di padang belantara kehidupan dan padang pasir masyarakat tempat di mana kita saat ini tinggal. Karena nilai-nilai moralitas semakin merosot, kita melihat dekadensi moral di mana-mana. Dan komunitas di sekitar kita saat ini telah membangun satu standar kebenaran dan ukuran moralitas sendiri. Dalam situasi yang demikianlah, orang percaya harus konsisten mengubah pola pikir dan terutama standar moral dunia yang cenderung semakin jauh dari Tuhan, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Masyarakat yang kita hadapi mungkin bisa saja lebih pintar, lebih kaya, lebih kuat, lebih berkuasa daripada kita, tapi kita harus meratakannya. Salah satu nilai-nilai standar moral yang semakin berkurang saat ini, dan iblis tahu, itu adalah pusat dari semua pertahanan orang-orang percaya membangun gereja, yaitu rumah tangga. Dari sehari ke sehari semakin meningkat angka perceraian. Dan orang-orang juga mulai melonggarkan standar tentang pernikahan dengan mengatakan, daripada tersiksa satu dengan yang lain, kenapa tidak bercerai? Sementara di satu sisi firman Tuhan mengatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Hal ini sekali lagi harus konsisten kita ucapkan, kita katakan, dan kita ajak orang-orang untuk senantiasa menjaga ketahanan rumah tangga, menjaga kekudusannya, dan membangun rumah tangga menjadi gereja yang paling kecil. Setelah kita melakukan bagian kita, maka Allah akan menyatakan kemuliaan-Nya, dan masyarakat sekitar kita akan damai sejahtera. Inilah tugas panggilan kita saat ini, meratakan jalan bagi Tuhan di padang belantara, meratakan jalan bagi Tuhan di padang gurun kehidupan kita ini, yang tentu banyak ancaman, banyak tantangan. Tetapi sebagai umat percaya, sekali lagi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan.
Selamat mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan telah mengantar kami ke tahun baru gerejawi masa-masa Advent. Kami memasuki hari pertama di minggu yang baru ini. Maka kiranya Tuhan perlengkapi kami, mempersiapkan hati kami menjadi tempat bagi Roh Kudus-Mu. Dan dari sana kami berangkat kemudian meratakan jalan bagi Tuhan, menyerukan pertobatan di lingkungan di mana kami tinggal, di komunitas di mana kami bersekutu. Terima kasih Tuhan, untuk itu beri kami bekal hidup jasmani dan rohani, dan berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati persekutuan gereja kami, berkati juga negara dan bangsa kami. Ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.